Persilakan. Terima kasih Pak Wijaya. Terima kasih Pak Edi. Izin share screen. Sore ini saya akan menyampaikan kebakaran tangki yang disebabkan oleh elektrostatik, listrik statis. Ini saya ambil dari CCPS. CCPS itu Center for Process Safety dari American Institute of Chemical Engineer. Memang mereka spesialis di process safety, termasuk kejadian kebakaran tangki ini. Kejadiannya itu ada tangki yang volumenya kira-kira 80.000 barel atau sekitar 12.700 meter kubik. Atapnya bisa terapung, bisa naik turun, yang biasa disebut floating roof, yang biasa dipakai untuk menyimpan produk-produk hidrokarbon yang memiliki tekanan uap yang rendah, gunanya agar losses, kerugian yang timbul dari penguapan itu dapat diperkecil. Kejadian kebakaran itu ketika tangki sedang diisi oleh diesel solar. Pada saat diisi, volume yang ada di tangki itu sekitar 700.000 barel atau sekitar 1.100 meter kubik. Dan tangki tersebut sebelum diisi oleh solar digunakan untuk menyimpan bensin. Kebakarannya berlangsung selama 21 jam dan merusak juga tangki di sekitarnya, dan kerugian yang timbul di situ disebutkan angkanya cukup besar, $2 juta, dan akibat berikutnya adalah para masyarakat komunitas yang ada di sekitar depo. Ini kejadiannya di depo ya, storage terminal. Jadi mereka bilang storage terminal, kalau di kita istilahnya mungkin lebih dikenal sebagai depo. Di masyarakat sekitarnya mesti dievakuasi dan juga sekolah ditutup selama 2 hari. Mungkin akibat dari asap plus bahan-bahan kimia hasil pembakaran yang menyebar. Pada mulanya dikira kebakaran karena sambaran petir. Tapi setelah dilakukan oleh investigasi oleh NTSB, National Transportation Safety Board, ini agak beda sama kita. Kalau kita KNKT khusus untuk transportasi, kalau di Amerika transportasi NTSB ini juga melakukan penyelidikan pada pipa penyalur yang dianggap sebagai transport juga. Makanya dilakukan investigasi oleh NTSB. Kalau kejadiannya di kilang atau di pabrik, maka dilakukan investigasinya oleh CSB, Chemical Safety Board. Dan mereka simpulkan dari investigasinya bahwa proses penggantian dari sebelumnya bensin menjadi diesel solar tersebut tidak dilakukan dengan benar, dan juga prosedur pengisiannya tidak dilakukan dengan benar. Nah, di sini yang sebelah kiri, do you know ini, di sini disebutkan bahwa sebelum penggantian produk dari bensin ke diesel atau solar, maka tangkinya harus betul-betul dibersihkan dan dipurging. Jadi untuk uap-uap bensin yang tersisa itu dibuang, sehingga tidak bisa timbul atmosfer flammable, jadi kondisi yang bisa terbakar di dalam tangki. Kemudian juga ditemukan pada saat pengisian, ternyata tangki tersebut diisi dengan laju alir yang cukup tinggi, sehingga menimbulkan elektrostatik, listrik statis, akibat dari kecepatan yang demikian tingginya. Nah, prosedurnya tadi sudah disebutkan, harus dibersihkan dan dipurging. Kemudian di sini disebutkan bahwa kecepatan pengisian sesuai dengan API Recommended Practice 2003 untuk pencegahan kebakaran, prevention of ignition from electrostatic, dari listrik statis, itu disebutkan bahwa kecepatan pengisian tidak boleh lebih dari 3 feet per second pada saat pipa tersebut belum terbenam di dalam liquid. Jadi itu yang menimbulkan listrik statis. Dengan catatan 2 kali diameter pipa atau 2 feet terbenamnya di dalam liquid cairan tersebut. Jadi yang dipelajari dari sini adalah bahwa setiap penggantian produk, dan ini
cukup sering dilakukan di kilang-kilang minyak. Tangki-tangki tersebut bisa berganti-ganti untuk menyimpan produk hidrokarbon. Dan juga yang kedua adalah kecepatan pengisian yang harus diperhatikan, terutama pada saat pipa pengisian tidak terbenam di dalam cairan. Demikian saja dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wijaya atas penyampaian safety momennya. Langsung kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kami persilakan Pak Devta. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu, mohon izin sebelum saya menyampaikan materi terkait sharing session sore ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit profil PT Badak. Barangkali Bapak Ibu ada yang belum mengenal apa itu PT Badak. Apakah slide saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Devta Harmiawan. Saat ini saya sebagai manajer marketing di PT Badak NGL. Kenapa di PT Badak ada manajer marketing? Nanti akan bisa jelaskan dari bisnis profile yang ada saat ini. Jadi PT Badak adalah perusahaan pengolah LNG yang saat ini sebenarnya yang terbesar di Indonesia. Sebelumnya produksi di Badak sebelumnya mencapai 22 juta ton per tahun. Namun seiring dengan penurunan suplai gas saat ini, maka PT Badak sekarang hanya running dengan sekitar 6-7 juta ton per tahun. PT Badak dibangun tahun 74 dan kilangnya mulai beroperasi tahun 77 dengan tetesan perdana di tahun 78. Kantor pusat PT Badak kita punya ada 2 office. Yang pertama di Jakarta di Wisma Nusantara lantai 9. Saya saat ini berada di Jakarta. Sebelumnya saya berada di Bontang. Di Bontang kami punya plan site seperti gambar di sebelah. Ini adalah plan PT Badak di Bontang. Kemudian ini ada sekilas tentang company profile kami, ada visi dan misinya. Visi PT Badak adalah menjadi excellence and global LNG operation dengan misi untuk secara berkesinambungan mengoperasikan LNG facility dan provide service high quality untuk global LNG industry. Shareholder PT Badak saat ini adalah 55% itu adalah Pertamina Hulu Energi, 20% itu adalah Total, 10% adalah Total, 20% adalah Vaiko, dan 15% adalah Pertamina PDV Indonesia. Saat ini PT Badak berbisnis di LNG processing dan juga services. Presiden Direktur kami saat ini adalah Bapak Gema Irianus Pahlawan. Sedangkan jumlah pekerja saat ini permanen PT Badak ada sekitar 700 orang. Dilihat di peta, ada 2 lokasi. Yang pertama adalah kantor di Jakarta dan di Bontang, Kalimantan Timur. Ini adalah sedikit gambaran terkait fasilitas yang ada di PT Badak. Kami memiliki 5 LPG tangki dengan kapasitas 200.000. Kita juga memiliki 6 LNG tangki adalah kapasitas 636.000 meter kubik. Kita punya 3 loading dock atau jetty. Kemudian ada LPG plant yang memproduksi LPG. Jadi dari LNG trains yang ada, kami mengekstraksi LPG dan didinginkan kembali untuk bisa disimpan di dalam tangki LPG menjadi LPG refrigerated. PT Badak juga memiliki bekerja sama dengan Pertamina Power Indonesia dalam mengoperasikan PLTS 4 MW di area kilang Badak, dan PLTS ini digunakan untuk menyuplai sebagian listrik untuk plant. Kemudian kami juga membangun LNG filling station facility, ada 2 di
dengan kapasitas 36 isotank per day, dan saat ini juga sudah baru selesai adalah pembangunan cargo dock. Cargo dock ini adalah dibangun untuk pengisian isotank dan bisa ditransport menggunakan kapal LCT atau kapal vessel. Luas area PT Badak itu sekitar 2010 hektar dengan nilai aset mencapai 24 triliun. Selain fasilitas kilang, Badak juga dilengkapi untuk fasilitas maintenance, ada warehouse dan workshop. Nah, selain memproduksi LNG, saat ini Badak juga PT Badak juga memperkenalkan bisnis yang lain, yaitu ada beberapa servis yang sebenarnya sudah berjalan sejak 2006. Dan saat ini kami sedang mencoba untuk menggalakkan lagi servis-servis kami yang saat ini sedang berjalan beberapa di luar dan di dalam negeri. Di antaranya ada technical services, commissioning dan startup assistant, operation dan maintenance, ada training, ada research dan development. Jadi saat ini Badak LNG fokus di bidang LNG, akan tetapi kami juga mencoba untuk masuk di beberapa terminal, pembangun proyek-proyek terminal dan juga proyek-proyek kilang yang lainnya. Ini ada beberapa klien yang sudah dikerjakan oleh PT Badak beberapa proyeknya. Mayoritas adalah kilang-kilang LNG dari mulai di Snowfit, di Statoil, kemudian ada di Amerika, di Dominion, Cameron, dan Freeport LNG, ada di Yaman, ada di INI, Angola LNG, dan ada INM Mozambik. Mungkin sekilas tentang pengenalan PT Badak. Saya akan mulai untuk selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, saya mulai untuk diskusi sharing session di sore ini. Jadi sore ini saya akan membawakan topik terkait evaluasi retrofit sistem kontrol parallel road sharing kompresor. Seperti kita ketahui bahwa untuk kilang produksi LNG yang reliable itu perlu didukung oleh sistem utilitas yang reliable juga. Beberapa sistem utilitas yang umum digunakan di LNG plant diantaranya adalah power generation, kemudian ada udara bertekanan atau air instrument, kemudian ada nitrogen, kemudian ada juga sistem air pendingin atau cooling water system. Nah, di kilang kami punya dua sistem udara bertekanan. Jadi kita punya dua modul. Kita menyebutnya modul 1 dan modul 2. Nah, di salah satu sistemnya ini menggunakan 4 unit kompresor merek Elliott dengan desain kapasitas itu di 5.100 normometer kubik per hour pada tekanan 9,6 kg per cm kuadrat. Maksimum laju alir yang bisa di deliver oleh kompresor ini ada di 7.100, tetapi tekanannya akan turun menjadi 8,2 kg per cm kuadrat. Keempat kompresor ini digerakkan oleh motor tip merek Siemens dengan daya 900 horsepower dengan tegangan 4,16 kV. Dalam kondisi operasi normal, biasanya kita hanya membutuhkan 2 unit kompresor untuk bekerja secara paralel.
dengan laju aliran di kisaran 4.000 sampai 4.100 normal meter kubik per jam. Sedangkan 2 unit lainnya akan berada dalam kondisi standby. Hal ini memang secara desain fasilitas kilang di LNG Badak itu memiliki filosofi N+2. Jadi seandainya ada satu unit yang sedang dalam posisi maintenance atau overhaul, maka minimum harus ada satu unit yang standby jika terjadi gangguan di salah satu unit yang sedang running. Kemudian, kenapa kita akhirnya memutuskan untuk melakukan retrofit? Karena retrofit ini sebenarnya dipicu oleh adanya isu obsolescence dari manufaktur sistem kontrolnya. Jadi, seperti kita ketahui, sistem kontrol di manufaktur biasanya memiliki waktu support ya. Jadi biasanya 5-10 tahun. Nah, begitu sudah lewat masa supportnya maka akan menjadi obsolete. Nah, karena kompresor ini adalah item yang sangat kritikal untuk mendukung produksi kilang, maka kita mencoba untuk tetap memanfaatkan kompresor yang ada, tetapi dengan menggantikan sistem kontrolnya saja. Selanjutnya, kenapa diperlukan paralel kompresor untuk mensupport kilang? Yang pertama adalah agar bisa mengontrol secara akurat parameter proses utama. Karena kalau hanya single kompresor, maka fluktuasi di beban itu akan sangat mempengaruhi kompresor. Sehingga kita perlu mendesain kompresor untuk running secara paralel. Kemudian yang kedua adalah untuk menghindari terjadinya jeda atau bumpiness pada saat parameter proses utama saat terjadi gangguan di salah satu kompresor. Jadi diharapkan dengan running paralel ini apabila salah satu kompresor bermasalah, maka kompresor lain bisa menangani atau menghandle menjaga proses parameter sesuai dengan kondisi operasi. Jadi kalau dilihat dari spesifikasi tadi, satu kompresor bisa running sampai 7.100 normal meter kubik, sedangkan beban operasi sekitar 8.000. Jadi memang akan ada beban-beban yang tidak kritikal yang akan dikorbankan. Kemudian salah satu alasan lainnya adalah kita akan membagi beban secara optimum untuk masing-masing unit. Yang pertama, tetap menjaga parameter masing unit kompresor, kemudian bisa juga memaksimalkan output, dan juga untuk meminimalkan pemakaian energi, serta menghindari gangguan terhadap sistem pada saat kompresor di startup ataupun shutdown dari unitnya masing-masing. Ini kami mencoba pada saat kita ingin melakukan retrofit, kita mencoba mengevaluasi beberapa model sistem kontrol untuk paralel kompresor. Yang pertama adalah model base load, di mana dengan model base load ini satu kompresor akan bertindak sebagai base load mesin. Dia hanya akan beroperasi sesuai dengan set point parameter yang ditentukan oleh operator. Sedangkan satu unit nanti yang akan bertindak sebagai swing load. Jadi setiap perubahan yang terjadi di sistem nanti akan direspon hanya oleh swing kompresor. Ini tentu saja tidak ideal, karena nanti apabila terjadi gangguan, misalkan di salah satu kompresor atau di proses, maka swing mesin ini harus sanggup untuk menghandle perubahannya. Sedangkan posisi awal atau delta dari parameter kompresor swing ini tidak diketahui. Jadi bisa saja nanti malah tidak bisa dihandle oleh swing mesin. Padahal base load mesinnya sendiri masih belum beroperasi secara maksimum. Yang kedua dan umum dipakai adalah equal flow, di mana
nanti akan ada master set point yang akan mengontrol masing-masing laju alir dari kompresor 1 dan kompresor 2. Beban sistem ini akan dibagi secara merata dan akan diatur oleh master controller. Bagaimana seberapa besar pengaturan flow masing-masing. Nah, hal ini cukup bagus, tetapi ada isu bahwa kompresor 1 dan 2 ini harus identik jika kita ingin mendapatkan performance dari kompresor yang sama. Apabila kompresor 1 dan kompresor 2 ini tidak identik, maka nanti salah satu kompresor akan mengalami beban yang lebih berat dibanding kompresor yang lainnya. Nah, ini tentu saja akan menjadi kendala karena memang seperti kita ketahui secara produksi tidak mungkin membuat kompresor memiliki sifat atau karakteristik yang sama. Jadi pasti akan ada sedikit perbedaan. Nah, nanti akan kita lihat dari penjelasan di slide-slide berikutnya. Kemudian ini adalah skema atau mekanisme kontrol yang akhirnya kami pilih, yaitu menggunakan equidistant load sharing. Model kontrol ini sebenarnya adalah hak paten dari salah satu manufaktur controller, gitu ya. Jadi ini mereka mematenkan model kontrol ini. Jadi di sini yang dikontrol bukanlah laju alir dari keluaran dari kompresor, tetapi set point ini juga mengontrol parameter kompresornya sendiri. Jadi selain mengatur parameter operasi dengan inlet valve, sistem kontrol ini juga mengatur supaya kompresor ini tidak mengalami gangguan atau yang biasanya terjadi adalah surging. Jadi dengan skema ini diharapkan kompresor bisa bekerja secara optimum dan juga tidak harus mendeliver output yang sama. Jadi kalau dilihat dari sini, maka yang dijaga oleh equidistant load sharing skema ini adalah menjaga parameter operasi dari kompresor 1 dan 2 ini agar tetap dijaga pada titik jarak deviasi yang sama antara kompresor 1 dan 2. Kalau kita lihat dari kompresor curve ini, maka terlihat bahwa sebenarnya kompresor 2, kompresor 1 masih jauh titik operasinya, dan kompresor 2 ini sudah dekat titik operasinya dengan surge control line-nya, sehingga tentu saja akan menyebabkan beban atau load dari kompresor 1 itu akan lebih kecil dibanding kompresor 2. Tapi dengan model ini kita bisa menjaga performa dari masing-masing kompresor untuk dapat bekerja di titik optimumnya. Ini gambaran sistem kontrol yang model lama yang sebelum kami melakukan retrofit itu menggunakan Elliott. Ini modelnya sudah sangat lama. Jadi di sistem kontrol ini banyak sekali parameter yang harus di-set di awal. Jadi kita harus memilih model tipe dan model pengontrolan. Kontrol ini mengatur inlet valve, unloading valve, interstate temperature control valve, dan juga memonitor parameter-parameter operasi yang ada. Memberikan indikasi alarm trip, menjalankan sequence startup dan shutdown, mengatur sistem mode kontrol, penyimpanan data, dan juga output operasi. Ditambah lagi ada komunikasi dengan sistem kontrol DCS. Nah, ada inlet control valve atau guided fan dikontrol untuk menjaga ampere atau daya motor. Kemudian unloading control valve digunakan untuk menjaga parameter tekanan keluaran atau discharge, dan interstage temperature control valve digunakan untuk menjaga temperatur intercooler. Nah, kompresor ini akan memiliki 11 mode operasional kontrol dan juga akan
ada memerlukan tambahan master sequencer yang terhubung ke setiap unit dari PLC controller. Master control nanti akan memiliki 3 mode kontrol, yaitu kontrol tekanan, kontrol kapasitas, dan time leveling. Pada prinsipnya masing-masing kompresor ini bekerja secara independen pada saat master sequencer mengalami kegagalan. Jadi ada 11 mode operasi yang bisa dipilih pada saat kita ingin men-start kompresor. Ada automatic manual operation inlet, inlet valve, loading valve, interval valve, kemudian ada manual start, manual stop, kemudian ada automatic start atau manual stop, ada automatic start, automatic stop. Nah, ini adalah 11 mode pengontrolan yang tersedia di controller yang lama. Jadi kalau kita lihat skematik sederhananya, jadi kontrol sistem ini akan memonitor, dia akan mengontrol inlet control valve, di mana nanti inlet control valve ini berfungsi untuk memasukkan udara dari yang sudah difilter ke dalam kompresor. Kemudian kontrol sistem akan mengamati parameter yang ada di kompresor. Kemudian kontrol sistem juga akan mengontrol sistem lubrikasi kompresor. Kemudian keluaran juga mengontrol unloading valve dan juga memonitor keluaran dari air coolers atau moisture. Kemudian tentu saja plan air system juga akan dimonitor oleh control system untuk bisa mengatur jumlah atau tekanan keluaran dari kompresor. Ini adalah mode operasional control sequencer master. Jadi ada 3 mode pengontrol. Yang pertama adalah mode pressure control. Di mode pressure control ini akan mengatur unit kompresor mana yang harus di start atau di stop untuk menjaga laju alir tekanan udara di dalam sistem mengikuti perubahan kondisi sistem. Jadi pressure control ini akan akan memonitor sistem pressure gitu ya, dan timer. Kemudian juga melihat parameter operasi untuk menentukan strategi yang optimum. Jadi kompresor mana yang akan di start dan kompresor mana yang akan di stop. Tentu saja mode ini tidak bisa beroperasi sendiri. Jadi nanti akan ada model-model di dalam pressure control, ada kondisi steady state. Jadi kalau ada increasing permintaan atau decreasing permintaan, apa yang harus dilakukan. Nah, pada saat steady state, sistem kontrol kompresor ini akan bekerja dengan cara mengontrol suction throttle atau dengan membuka blow off valve. Mode yang kedua adalah capacity control. Mode capacity control ini akan bekerja bersama-sama dengan pressure control tadi. Biasanya akan disejajarkan atau dipartnerkan dengan pressure control, karena mode capacity control ini akan memonitor rate. Jadi dia akan melihat rate penurunan tekanan dari sistem. Jadi begitu sudah ada indikasi bahwa tekanan sistem ini turun lebih cepat dari rate yang normal gitu, maka dia akan men-start kompresor yang standby secara otomatis sebelum mencapai setting dari low pressure set point. Jadi dengan capacity control ini seolah-olah bisa mendeteksi perubahan rate dari penurunan tekanan yang ada di sistem atau laju alir sistem. Nah, kemudian sequencernya juga mampu mengkalkulasi kebutuhan demand system dan menetapkan juga unit kompresor mana yang akan dijalankan. Sedikit berbeda adalah time leveling, di mana time leveling ini biasanya digunakan untuk maintain running hours dari kompresor ya, karena ini adalah rotating equipment pada dasarnya bekerja berdasarkan running hours. Jadi mode ini
sangat jarang digunakan, dan ini hanya adalah fitur pendukung saja. Jadi kalau digunakan hanya untuk mendukung mode pressure control, tapi jarang digunakan karena kalau berdasarkan time leveling maka kita tidak bisa melihat kompresor mana yang performanya lebih bagus atau lebih baik untuk di start. Kemudian tentunya adalah actual running hours ini yang nanti akan menentukan sequence unit kompresor yang akan dijalankan jika ada perubahan sistem. Jadi unit standby dengan running hours yang lebih rendah akan menjadi prioritas utama untuk dijalankan oleh sistem control master ini. Ini adalah gambaran skematik kontrol. Jadi ada 4 unit di mana masing-masing unit memiliki kontrol sendiri-sendiri, kemudian nanti akan ada monitoring sistem pressure oleh sequencer panel yang akan memberikan feedback atau input ke masing-masing unit kompresor tersebut. Situ ada UV adalah blow off valve dan IV adalah inlet valve yang dikontrol untuk mengatur beban dari masing-masing kompresor. Berikut adalah gambaran sistem kontrol kompresor setelah retrofit. Jadi dalam proyek ini saat itu kita melakukan retrofit dengan mengganti seluruh panel kontrol kompresor dan juga master controllernya. Bisa dilihat dengan model sistem kontrol yang baru. Di sini ada display yang bisa dilihat untuk memonitor seluruh parameter di satu screen, dibandingkan dengan sistem sebelumnya kita hanya punya dua line LCD. Kalau ingin melihat parameter harus dipegang, di touchscreen dipilih parameter apa yang mau dilihat. Nah, sedangkan dengan model sistem kontrol yang baru ini kita bisa melihat seluruh parameter di dalam satu layar saja. Jadi memudahkan untuk operator mengidentifikasi parameter-parameter yang ada di kompresor. Di display yang baru ini juga ada indikasi warna, jadi sudah mirip seperti DCS gitu ya. Jadi kalau ada perubahan parameter, dia bisa berubah warna menjadi kuning, menjadi hijau, dan juga merah jika ada alarm trip. Jadi kontrol sistem yang baru ini memiliki 4 unit individual kompresor kontrol dengan PC display. Jadi, seperti dilihat di tampilan, ada juga indikasi lampu di atas yang menyatakan kompresor ini dalam kondisi sehat atau ready. Kalau hijau, kalau merah berarti ada indikasi alarm atau masalah trouble di kompresor sistemnya. Kemudian juga terdapat anti-surge controller. Jadi sistem kontrol ini sudah mengabsorb seluruh sistem kontrol yang ada 11 sistem kontrol yang ada tadi dengan memasukkan anti-surge control, kemudian ada discharge header pressure control, load sharing control, loop coil system, automatic startup dan shutdown, dan termasuk juga adanya alarm dan trip system kontrolnya. Dengan adanya retrofit ini, sistem kompresor udara itu akan terintegrasi dengan sistem header yang sama. Ini targetnya sama seperti sebelumnya, jadi tidak merubah konfigurasi kompresor. Kemudian tekanan sistem header dijaga itu dengan mengontrol inlet throttle valve. Jadi kalau filosofi kontrol sistem sebelumnya untuk menjaga tekanan header itu adalah dengan mengontrol sistem di blow off gitu ya. Jadi inletnya dibuka 100%, kemudian blow off-nya dikontrol. Nah, ini kalau dengan sistem kontrol yang baru kita menjaga agar blow off-nya dalam posisi close sedekat mungkin, tetapi dengan mengontrol inlet throttle valve-nya. Sedangkan blow off itu difungsikan sebagai anti-surge controller karena di fungsi sebelumnya tidak ada anti-surge controller, dan sedangkan di kontrol baru ini ada anti-surge controller.
Jadi blow off ini digunakan untuk menjaga operasi kompresor di area yang aman dari surge, dan juga masih bisa difungsikan apabila terjadi apabila diperlukan menurunkan tekanan header secara cepat. Jadi kalau misalkan demand-nya tiba-tiba berubah turun, dan untuk mencegah surge maka dia bisa dibuka secara cepat untuk mencegah surge. Jadi evaluasi yang dilakukan dari retrofit ini ada 6 parameter yang kami coba lihat. Yang pertama dari kontrol strategi kompresornya, kemudian dari master controlnya, kemudian dari unit performance kompresor sendiri, dan juga surge-nya, kemudian dari anti-surge valve dan fill instrumen lainnya, kemudian melihat alarm, sequence, dan trip system, dan juga ada risk assessment yang dilakukan untuk melihat bagaimana fungsi kontrol ini bekerja dengan tidak membahayakan sistem yang ada. Karena apabila sistem kontrol yang baru ini gagal, maka tentu saja akan berpengaruh ke unit produksi. Dari sisi kompresor kontrol sendiri, kami melakukan evaluasi dan mencatat ada beberapa yang ternyata setelah kita lakukan retrofit, ada beberapa fungsi atau kontrol yang dapat disimplifikasi. Dari 11 tadi, kita akhirnya sebenarnya hanya memerlukan 2 fungsi saja, yaitu performance dan anti-surge saja. Sedangkan fungsi-fungsi yang lain itu bisa digantikan oleh bagian-bagian atau unit-unit lain, atau tombol gitu ya, atau fungsi kontrol lainnya. Jadi seperti contoh, untuk memilih manual atau otomatik tadi ada untuk kontrol inlet, valve, dan intermittent. Ini bisa dilakukan di fitur yang sudah ada di kontrol sistem yang baru. Jadi ini fungsi sudah ada built-in di dalam fungsi kontrol, jadi tidak perlu di-set dari awal. Kalau sebelumnya kita harus memilih dulu di awal apakah inlet itu akan dioperasikan manual atau otomatis. Kemudian nanti kalau sudah di-set maka sudah tidak bisa dirubah lagi pada saat running. Nah, kemudian untuk automatic start dan manual start stop itu ternyata cukup kita menambahkan selector key dan push button. Jadi dilihat di bawah itu ada selector key. Jadi kita bisa merubah apakah kita mau start secara manual atau mau start secara otomatis dengan selektor. Kemudian untuk start stopnya kita bisa menggunakan push button saja. Jadi dengan menekan satu tombol, kompresor akan bisa running secara otomatis ataupun secara manual sesuai dengan pilihan kita. Kemudian fungsi automatic stop yang sebelumnya ada itu akhirnya kita hilangkan. Karena berdasarkan analisa kita, fungsi ini tidak pernah digunakan sebelumnya. Jadi ini fungsi automatic stop hanya digunakan pada saat time leveling dan capacity control gitu. Nah, ini kita tidak memerlukan lagi karena pada dasarnya apabila kita gantikan dengan fungsi namanya sequence start. Jadi kita juga bisa men-standby-kan si kompresor. Jadi dengan mode automatic start gitu ya. Selain dengan tombol, kompresor ini bisa juga di-start oleh master controller yang baru. Jadi apabila terjadi trip salah satu kompresor, maka apabila terjadi perubahan di sistem header karena satu kompresor bermasalah, maka master controller ini akan menyalakan komputer yang sudah di standby. Kemudian model kontrol lainnya ada base mode, suction throttle mode, intermittent mode, dan auto dual mode. Itu disimplifikasi dan ternyata bisa menjadi hanya 2 sistem kontrol saja, yaitu performance dan anti-surge controller. Operasi untuk auxiliary pump juga bisa dilakukan secara manual dengan cukup menambahkan tombol di panel. Jadi kita tinggal memilih mau start auxiliary pump itu secara manual atau auto, tanpa perlu melakukan setting di unitnya.
Kemudian untuk evaluasi dari master control sendiri atau istilahnya adalah sequencer, kita mencoba mengkombinasikan mode kompresor control dan mode pressure control dan capacity control menjadi single performance controller dengan menggunakan PID biasa, kemudian juga memakai konsep anti-surge controller. Dengan menghilangkan fungsi leveling controller dan mengubahnya menjadi manual input. Jadi kita membuat sequence start dengan memberikan kewenangan kepada operator untuk memilih unit mana yang akan dinyalakan berikutnya. Jadi kalau lihat di slide di sebelah kiri itu ada unit-unit. Jadi kalau lihat dari sini artinya ada 3 unit yang running, yaitu K3, K4, dan K6, sedangkan K5 ini ready to start posisinya. Jadi kalau dilihat sequence startnya, di sini bisa kita lihat bahwa operator bisa mengkonfigurasi, merubah kompresor mana yang akan menjadi prioritas untuk di start. Kalau dengan kondisi saat ini berarti next ready to start itu adalah 35K5 seperti yang diindikasikan. Kemudian apabila gagal maka nextnya adalah 35K6 kalau K6 stop. Seperti itu. Nah, tentu saja master control atau sequencer ini juga akan memonitor unit mana yang standby dan yang running, dan akan men-start unit yang standby sesuai priority secara otomatis seperti tadi dijelaskan di depan. Nah, tekanan header ini akan dikontrol oleh master sequencer dengan menggunakan fungsi kalkulasi dan juga memaintain performa dari masing-masing kompresor agar tetap berada di titik operasi yang aman, jauh dari search line. Kemudian bagaimana evaluasi terhadap kompresor performance. Jadi kalau kita lihat dari kondisi performance kompresor sebelum dan sesudah di retrofit, maka kita melihat bahwa titik kerja operasi kompresor setelah ini mendekati search control line. Ini berarti beban kerja dari kompresor itu lebih rendah dibanding desain kapasitasnya. Hal ini bisa kita hitung setelah kita amati, ternyata beban aktual operasi untuk 2 unit kompresor itu aktualnya bebannya hanya di kisaran 7.000 sampai 8.000 normal meter kubik per hour. Sedangkan kalau melihat desain, 1 unit itu adalah 5.100, maka 2 unit adalah 10.200. Nah, inilah menyebabkan kompresor bekerja di beban yang lebih rendah, sehingga ini mendekati search control line-nya. Nah, pada model sistem kontrol sebelum retrofit dilakukan, ini setting parameter itu ditentukan pada saat kompresor akan di start dan tidak bisa lagi dirubah pada saat sudah running. Nah, keterbatasan inilah mengakibatkan sistem kompresor tidak efisien. Ini dibuktikan dengan kondisi inlet valve itu membuka 100%, tetapi blow off unloading valve itu selalu membuka lebih dari 20%. Jadi seolah-olah kompresor bekerja sudah maksimum, tetapi di satu sisi dia membuka atau membuang venting kompresornya, udara bertekanannya, sehingga untuk menjaga tadi beban load di header yang lebih rendah tadi. Kemudian secara data operasi juga kita melihat sebelum dilakukan retrofit itu ampere dari motor ini kisarannya ada di 107 dan 110. Nah, setelah kita lakukan retrofit, kita melihat bahwa setelah retrofit ini ampere dari motor itu turun menjadi berada di kisaran angka 99 dengan 105 ampere. Jadi kondisi ini dicapai setelah kita merubah sistem kontrol untuk blow off dan inlet valve tadi. Jadi di sistem kontrol yang baru ini kita cenderung untuk meminta
memerintahkan blow off valve itu untuk dapat menutup agar dapat mengontrol inlet valve secara maksimal gitu. Jadi yang dikontrol ada inlet valve-nya. Sangat berbeda dengan filosofi sebelumnya yang dikontrol adalah blow off valve-nya. Nah, dari beberapa percobaan kita berhasil menurunkan atau menutup blow off valve sampai dengan 0% itu pada saat kompresor load mencapai 4.200. Jadi kalau tadi kisaran operasi kita di 8.000, 7.000 sampai 8.000, jadi kalau bebannya naik di 8.400, maka kompresor akan menutup blow off valve-nya. Nah, dari hasil ini kita mencatat bahwa penurunan operating dari ampere pada motor ini itu setara dengan penghematan listrik sebesar 20,8 kW per kompresor. Kemudian bagaimana terhadap surge? Ini adalah grafik dari 4 kompresor. Jadi kalau kita lihat 4 kompresor ini semua grafiknya tidak ada yang sama gitu ya. Jadi memang karena tidak ada kompresor yang memiliki performance cost yang sama. Nah, jadi kalau kita lihat dari evaluasi terhadap surge limit line itu menunjukkan bahwa actual surge limit masing-masing kompresor itu tidak sama jaraknya terhadap titik operasi. Jadi ada yang lebih dekat, sudah sangat dekat ke titik surge limitnya, tetapi ada juga unit yang masih sangat jauh. Nah, kalau memang kita ingin mengikuti hasil evaluasi ini, maka tentu saja nanti beban kompresor yang akan ditanggung ini tidak sama, sehingga dilakukan pendekatan untuk strateginya adalah memodifikasi. Kita mencoba untuk memodifikasi surge limit dari kompresor yang masih beroperasi, range operasinya jauh, kita dekatkan supaya nanti beban yang diterima oleh masing-masing kompresor ini mendekati sama gitu. Karena kalau tidak nanti pada saat running paralel maka beban si controller akan meminta kompresor yang masih jauh beban operasinya untuk bekerja untuk mendeliver lebih banyak karena masih jauh dari titik aman. Nah, ini untuk menjaga supaya bebannya relatif sama, maka kita modifikasi salah satu kompresor untuk bisa mendekati 3 kompresor yang lainnya. Dan hal ini berhasil karena kita sudah membuktikan bahwa masing-masing parameter bisa, masing-masing kompresor bisa bekerja dengan beban yang hampir sama, relatif sama. Selanjutnya kita juga melakukan evaluasi terkait field instrument. Karena setiap perubahan sistem kontrol pasti harus menyesuaikan dengan field instrument yang sudah ada atau sudah terpasang. Dan kita dari hasil evaluasinya ada hanya satu saja yang tidak sesuai, yaitu di mana di sistem kontrol sebelumnya itu tidak memerlukan adanya pressure transmitter di suction line. Nah, tentu saja ternyata sistem kontrol yang baru itu memerlukan parameter tersebut, sehingga memang akhirnya kita menambahkan unit baru yaitu pressure transmitter di suction line. Kenapa? Karena parameter ini dibutuhkan untuk perhitungan dari compression ratio kompresor untuk menjaga performa dari si kompresor itu sendiri. Sedangkan untuk field instrumen yang lainnya hampir semuanya tidak ada yang memerlukan perubahan atau penggantian. Jadi kompatibel dengan sistem yang baru. Kemudian terkait alarm, sequence, dan trip system. Jadi kita juga melakukan evaluasi bagaimana sistem alarm yang sebelumnya dan sistem alarm yang baru. Kalau di sistem alarm sebelumnya kita masih menggunakan hard copy printer, maka di sistem alarm baru ini kita menyimpan seluruh event dan list alarm ke PC gitu ya. Jadi bisa ditampilkan kapanpun kita ingin melihat gitu ya, akan di-save secara otomatis di dalam komputer atau PC tersebut. Kemudian ada juga tambahan fitur adalah alarm dan event recorder untuk merekam. Ada juga critical event list. Jadi nanti akan muncul warna apabila memang itu adalah
sistemnya kritikal. Jadi kalau kuning itu adalah warning, biasanya warning apabila ada indikasi misalkan transmitternya di bawah dari setting pada di bawah settingnya, kemudian merah itu adalah indikasi bahwa ada masalah gitu ya di peralatan di field gitu, sehingga perlu dicek oleh operator. Kemudian ada juga trending proses parameter. Jadi kalau sebelumnya itu tidak bisa dilihat trendingnya karena tidak ada display. Nah, dengan sistem kontrol yang baru ini kita bisa melihat adanya trending proses parameter dan juga search calculation. Jadi kita bisa mengetahui sudah berapa kali kompresor ini search gitu. Karena pada umumnya kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa kompresor ini sudah mengalami search. Jadi setelah kontrol baru ini terpasang, itu kami mencatat ada mungkin lebih dari 16 kali search ya dari seluruh kompresor ini, 6 kompresor, tapi tidak menerapkan sistem. Jadi kompresornya mampu mengimbangi gitu ya dengan anti-search controller yang baru, dia mampu mengimbangi walaupun kompresor sempat search tapi bisa dikembalikan lagi ke kondisi normal. Jadi ini search calculation ini kita bisa melihat nantinya, oh ini kompresor ini sudah berapa kali searching, jadi kita bisa tahu dari record yang ada di alarm dan event ini. Kemudian kita juga memverifikasi sequence startup sesuai dengan manual dari kompresor, dan ini sudah diverifikasi juga masih sesuai. Kemudian juga parameter trip apa-apa saja sudah diverifikasi juga, sehingga kita bisa memastikan bahwa sistem kontrol yang baru ini akan dapat bekerja dengan aman secara operasional. Ini adalah contoh sequence startup. Jadi kalau sebelumnya operator untuk melihat sequence startup itu di layar yang kecil gitu ya, tidak tahu apakah saat ini sudah sampai tahap mana gitu, karena harus mendekat gitu ya. Sedangkan tentu saja operator ini juga akan perlu memastikan unitnya sudah jalan atau belum. Nah, kalau dengan sistem saat ini, maka kita bisa melihat tahapan-tahapan yang ada di saat startup gitu ya. Ini salah satu contoh tahapan yang ada di pada saat startup kompresor. Jadi yang pertama itu adalah kita menyalakan loop oil pump, kemudian akan dilakukan pengecekan oil pressure check, jadi 15 detik. Jadi setelah starting dari lubrikasi auxiliary oil pump, kemudian nanti akan dilakukan pressure check oleh sistem kontrol apakah tekanan untuk mulai menjalankan kompresor itu sudah cukup atau belum. Kemudian jika sudah tercapai, selanjutnya sistem kontrol akan mulai men-start motor driver untuk melihat fungsi dari motornya jalan atau tidak. Nah, kemudian kalau kita lihat ini ada indikasi merah dan hijau di valve. Jadi pada posisi awal itu maka blow off valve itu dalam posisi bukaan 100% dan inlet valve dalam posisi tutupan 0%. Sejalan dengan running gitu ya, setelah motor running gitu ya, ini motor running, tetapi kompresor masih belum di loading, artinya belum ada beban, sehingga posisi valve masih 0, inlet valve masih 0% dan discharge valve masih 100%. Nah, jika sudah running, motor sudah running normal, kemudian baru akan dibebani. Nah, pada saat dibebani ini nanti inlet valve akan perlahan membuka dan blow off valve akan perlahan menutup untuk mencapai setting dari pressure yang dimasukkan. Nah, akhirnya setelah tercapai setting sesuai target, maka indikasinya akan berubah menjadi run dan loaded, di mana inlet valve 100% dan
Chatpilot 0. Ini kok masih 0 ya? Salah. Nah, jadi dari evaluasi ini kami menyimpulkan bahwa performa dari kontrol standar retrofit mampu meningkatkan efisiensi dari unit, dan juga dengan adanya fitur tambahan di operator panel seperti alarm dan event dan training parameter ini akan membantu operator dan engineer untuk melakukan analisa saat terjadi kegagalan di sistem. Demikian yang bisa kami sampaikan pagi ini. Kami kembalikan ke moderator, Pak Edi. Terima kasih. Pak Edi. Ya, baik. Terima kasih Pak Devta atas paparannya ya. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya baca dari chatbox ya. Yang pertama ini dari Pak Arya Budi. Apakah ada perbedaan pada sistem kontrol untuk kompresor driven by turbine dengan kompresor driven by motor? Silakan, Pak. Oke, perbedaan sistem kontrol untuk kompresor driven by turbine dengan by motor. Tentu saja ada, Pak. Kalau kebetulan untuk sistem load sharing kompresor kami itu menggunakan motor dengan constant speed ya Pak ya. Jadi speednya tertentu, sudah ditentukan gitu. Tidak menggunakan VSD gitu ya. Sedangkan kalau turbin biasanya kita menggunakan speed controller untuk mengatur beban. Jadi kita tidak mengatur inlet valve atau discharge valve, tapi lebih mengatur speed atau putaran dari turbin. Nah, kami juga punya turbin kompresor Pak di sistem di LNG kami untuk sistem pendingin propan dan MCR. Jadi prinsip kerjanya kita mengatur beban di header atau di belakang itu untuk pendinginan itu dengan mengatur dari kecepatan dari si turbinnya. Baik, berikutnya lagi ini dari Pak Ria ya. Pada kontrol baru apakah ada fitur self healthy diagnostic yang mana mendukung predictive maintenance program? Untuk yang baru ini belum ada Pak, kebetulan memang tidak ada, tetapi yang ada adalah fitur untuk diagnostik controllernya sendiri. Jadi kalau untuk si controller sendiri dia punya, tapi kalau untuk field instrumen atau kompresor belum ada, karena memang model kompresor atau field instrumennya tidak kami upgrade Pak di project ini, jadi hanya mengganti sistem kontrolnya saja, sehingga mode diagnostiknya hanya untuk si sistem kontrol sendiri. Jadi ada alarm atau indikator apabila sistem kontrolnya ini ada masalah, misalkan temperatur di controller panas gitu ya, itu ada indikasinya seperti itu Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Dasri, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, dalam pengoperasian kompresor dalam suatu plant, apakah dimungkinkan lebih dari 1 kompresor, misalnya 2-4 kompresor dalam pengoperasian secara paralel? Bisa Pak, itu yang kami lakukan Pak saat ini. Jadi kita mengoperasikan 2-3 kompresor yang bisa running secara paralel. Baik, berikutnya nomor 2, bagaimana dengan sistem otomatis shutdown terhadap kompresor yang bekerja, apakah ada delay atau langsung otomatis down?
Jadi untuk sequence startup dan shutdown ada tahapannya, Pak. Jadi kalau kita ingin mematikan sistem kompresor itu, memastikan dia bekerja atau shutdown itu secara aman, secara safe gitu ya, pasti ada prosedur-prosedurnya dan ada tahapannya. Jadi tentu akan ada delay gitu ya, perlahan gitu ya, tidak langsung otomatis mati motornya. Jadi biasanya diturunkan dulu loadingnya, jadi kebalikan dari startup tadi, pada saat kita shutdown kompresor maka kompresor itu akan unload dulu. Jadi nanti unloading valve akan membuka 100%, kemudian nanti inlet valve akan pelan-pelan menutup sampai posisinya unload. Baru setelah normal kemudian si motornya itu akan pelan-pelan mati, Pak. Dan di sistem kontrol yang baru ini kita juga punya di master controlnya punya semacam monitoring ya, Pak ya. Jadi misalkan ini kondisinya kita mau start kompresor nomor 2 nih. Misalkan nomor 3 mau kita matikan, nomor 2 mau kita start untuk menggantikan. Jadi biasanya kalau prosedur di kami, kita start dulu kompresor nomor 2, baru nanti kita stop kompresor nomor 3. Ini secara manual ya Pak ya, bukan secara otomatis. Jadi maksudnya tidak menggunakan master control, tapi karena ada kebutuhan dari sisi operasi atau maintenance. Nah, pada saat kita men-start kompresor nomor 2, setelah kompresor nomor 2 ini start, kemudian kita akan stop kompresor nomor 3. Tetapi misalkan ini pada saat kita mau men-stop kompresor nomor 3, kemudian tiba-tiba kompresor nomor 2 itu tiba-tiba mengalami masalah, yang baru kita start ini misalnya baru 5 menit start gitu, kemudian kita baru mau stop, sudah terlanjur menekan tombol stop untuk kompresor 3, ternyata kompresor 2 tiba-tiba mati atau ada masalah dan loss itu ya, atau loss, maka kompresor 3 yang tadinya sequence-nya itu adalah sequence untuk shutdown, dia akan bisa beroperasi kembali secara otomatis, Pak. Jadi master sequencer akan mengambil alih atau meng-override dan memerintahkan kompresor 3 yang belum mati ini untuk jalan kembali. Dan itu sudah pernah kita tes atau pernah kita buktikan ya, artinya tidak sengaja ya Pak, bukan sengaja gitu. Jadi operator ingin men-stop itu kompresor, kemudian ternyata kompresor yang mau di start ini bermasalah ya, jadi akhirnya stop kembali. Nah ternyata kompresor yang tadinya mau stop itu bisa langsung otomatis jalan kembali. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 3, apakah pengoperasian kontrol sistem kerja kompresor bisa dikendalikan dari jarak jauh dan berapa jarak radiusnya? Terima kasih. Ini kompresornya kan kita pakai motor ya Pak ya. Kalau pakai motor memang yang dikontrol motornya, dan semua parameter di lapangan itu menggunakan wiring ya. Jadi ini memang lokasi kontrol panelnya itu di control room yang dekat kebetulan, tapi itu berbeda lokasi. Jadi tidak dekat dengan kompresor Pak. Jadi ada control room tersendiri di mana panel ini ditaruh dan kompresornya ada di luar. Kalau jarak maksimum terus terang kami belum pernah melakukan evaluasi Pak, tetapi memang kalau diskusi dengan beberapa vendor sistem kontrol tentu ada batasan radius supaya tidak terjadi drop tegangan gitu dari field transmitter ya ke sistem kontrol itu sendiri. Jadi yang membatasi justru masalah field instrumen ke kontrolnya, bukan masalah dari kontrol sistemnya. Baik, berikutnya dari Pak Arya Budi lagi ya. Izin bertanya lagi Pak, untuk sequencer apakah ada program maintenance secara spesifik? Iya, tidak ada Pak, maintenance-nya sama seperti unit kompresor, kontrol kompresor yang lain. Jadi memang setiap kita mengikuti maintenance program dari unit kompresor. Jadi biasanya sistem kontrol itu mengikuti dari unitnya. Jadi pada saat diperlukan maintenance di sisi unit kompresor, maka disitulah baru kita bisa melaksanakan maintenance dari controllernya gitu ya. Karena controller ini didesain untuk sebenarnya tidak maintenance ya, free maintenance Pak sebenarnya gitu. Nah ini dalam 10 tahun ini saja itu
kita baru mengganti 2 controllernya. Jadi cukup reliable lah. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Budi Santoso. Ya. Yang pertama, untuk performance dan anti-shoot control system menggunakan produk manufacturer apa, Pak? Kalau untuk SMA-nya pakai software apa? Ya, ini kebetulan kita pakai vendor CCC, Pak, untuk controllernya. Jadi satu paket performance dan anti-shoot control. Kalau HMI-nya saya kurang hafal, tapi kalau tidak salah mereknya Trend Tools, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Retrofit ini meliputi apa saja? Apakah hanya kontrol panel yang ada di dalam building atau banyak juga komponen atau devices yang ada di lapangan, termasuk semua kabel? Ya, tentu saja sebelum melakukan retrofit kami melakukan evaluasi, Pak, terhadap tadi ada field instrument juga, kita lihat kondisinya seperti apa, kemudian kabel-kabel juga kita pastikan tidak ada masalah gitu ya sebelum kita retrofit. Dan akhirnya kita putuskan memang yang dilakukan retrofit ini hanya kontrol panel di dalam building saja. Jadi field instrument yang di lapangan tidak ada yang kita retrofit, Pak, karena untuk meminimumkan cost gitu ya. Kemudian yang tadi tambahan unitnya hanya ada 1 tadi, sebenarnya ada 2 sih, ada inlet pressure transmitter sama differential pressure, tapi akhirnya differential pressure itu baru atau lama ya, differential pressure untuk filter, tapi itu tidak krusial, jadi itu tambahan sifatnya untuk memonitor inlet filter, karena selama ini kita tidak tahu apakah inlet filter ini sudah ada kebuntuan atau tidak. Jadi waktu itu disarankan kita pasang, dan akhirnya kita pasang. Jadi hanya nambah 2 transmitter saja, Pak, di masing-masing kompresor. Baik, nomor 3. Total biayanya berapa, Pak? Terima kasih. Biaya, aduh, enak kalau biaya ini. Tapi ya di bawah 500.000 lah, Pak. Di bawah 500.000 rupiah atau apa ini, Pak? US dollar, Pak. Oh, US dollar. Oke, makasih, Pak. Berikutnya pertanyaan dari Pak Heri Teguh Setiawan. Ya. Izin bertanya, Pak, bagaimana jika salah satu kompresor mengalami penurunan kinerja? Apakah penerapan titik operasi pada SCL masih dianggap ekonomis atau optimal, atau ada penyesuaian desain? Iya, sebenarnya titik operasi kalau kompresornya itu mulai mengalami penurunan, kita akan bisa melihat, Pak, nanti secara operasinya nanti titik operasinya akan bergeser. Dia akan mulai mendekati ke arah SCL-nya. Nah, jadi kan kita punya titik awal referensi ya, Pak ya. Nanti akan terlihat, jadi tadi kalau dilihat di contohnya itu kita punya titik referensi yang kita pakai. Sebentar saya show slide lagi. Bisa dilihat, Pak? Ya. Ya, jadi ini adalah titik garis operasi kita, Pak, yang warna hijau. Bentar, susah juga nih. Nampilkan sebentar. Annotate. Kemudian mana sih? Ya, ini adalah titik operasi kompresor di garis ini ya, Pak ya. Jadi ini garis operasinya gitu ya. Jadi kompresor harusnya bekerjanya ya di sekitaran garis ini. Nah, garis ini fix, Pak, tidak berubah. Nah, titik yang plus ini adalah titik operasinya. Nah, kalau nanti kompresor performanya turun, maka ini titik ini akan berpindah. Artinya mendekati ke arah sini dia. Mengikuti performance curve, ini performance curve kompresornya. Jadi dia akan mengikuti ke sini, ke arah sini. Nah, pada saat itu, pada saat dia sudah di sini, kita akan tahu, oh ini sudah ada masalah ini di kompresornya. Dan itu yang dilakukan oleh operator kami, Pak. Jadi operator kami mengamati ini, kemudian kalau sudah merasa ada indikasi bahwa ini berubah atau titiknya berpindah sudah cukup jauh gitu, maka biasanya akan dilaporkan ke maintenance untuk dilakukan tindak lanjutnya. Jadi nanti bisa saja, biasanya kalau di kami masalahnya ada di inlet, Pak, inlet filter.
itu harus segera diganti. Itu jelas indikasi utamanya biasanya itu performanya turun. Biasanya inlet filter diganti. Nah, itu ada rutin sebenarnya. Kalau sebelumnya itu kita bulanan, kalau misalnya 3 bulan sekali itu diganti inlet filter. Nah, setelah dengan adanya sistem yang baru ini, jadi kita tidak rutin tiap 3 bulan, tapi berdasarkan indikasi yang ada di controller ini, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Ferry. Ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, untuk kontrol kompresor ini PLC yang dipakai berapa jumlah I/O-nya dan merek apa PLC-nya? Aduh, yang mana lagi? Oke. Pak Ferry ya. Ya. Oh, jumlah I/O-nya itu per satu kompresor itu sekitar antara 80 sampai 100 kalau nggak salah Pak I/O. Itu sudah analog dan digital. Kalau merek sebenarnya ini karena tadi kita pakai CCC, jadi dia bukan tipe PLC sebenarnya Pak, tapi sistem microcontroller built-in gitu ya. Jadi bukan PLC. Nggak teridentifikasi ya ini microcontrollernya yang Nggak bisa Pak, ditutup Pak. Oh, baik. Yang nomor 2 nih. Apa merek kompresornya, berapa lama umur kompresor, dan berapa lama periode servis rutin kompresornya? Terima kasih. Ya, kami menggunakan kompresor untuk air kompresor ini Elliott Pak mereknya, dan sama itu seragam tempatnya Elliott. Umurnya itu tentu saja berbeda-beda Pak. Jadi memang desain PT Bada itu dibangun tidak secara sekaligus 8 train gitu ya, tapi bertahap. Nah, memang paralel awalnya itu hanya punya 2, kemudian nambah 1, dan terakhir nambah 1. Jadi umurnya berbeda-beda, Pak. Ada yang dibangun tahun 89, ada yang 93, dan ada 97. Kemudian periode servis rutin, kalau kompresor ini berdasarkan running hour Pak pada dasarnya. Jadi nanti ada running hour-nya. Kalau sudah tercapai running hour-nya, biasanya kita lakukan maintenance rutin. Jadi tidak pakai periode Pak, sekarang sudah basisnya sudah running hour. Baik, berikutnya dari Pak Arya Budi. Untuk timestamp unit ini disetting secara lokal atau preset dari DCS? Timestamp. Kita settingnya lokal Pak, tapi karena kita ada kebutuhan untuk sinkron dengan DCS, karena monitoring dari unit ini sebenarnya kami juga punya monitor di DCS di remote ya, tapi hanya untuk monitoring, tidak untuk kontrol. Jadi kontrolnya tetap di lokal panel. Nah, untuk monitoring di DCS ini tentu saja timestamp-nya nanti akan mengikuti timestamp yang ada di DCS, tapi dia disetting secara lokal, Pak. Baik. Berikutnya dari Pak Sugeng. Ini ada 5 pertanyaan. Ada Pak Bram ini, Pak. Pak Bram? Ya. Oh iya benar. Maaf kelewatan. Ini malah Pak Drifta nih. Lagi baca saya. Pak Bram, apakah ada syarat-syarat kondisi pada kompresor sebelum memparalel kompresor ini? Ya, syaratnya yaitu tadi Pak, yang utama adalah sebenarnya kita harus memiliki kompresor yang memiliki performance yang sama gitu ya, atau mirip gitu ya. Tidak tergantung dari merek sebenarnya, tapi kebetulan karena di Badak strateginya adalah untuk maintenance spare part gitu ya, supaya sama, jadi kita beli kompresor yang sama gitu. Tapi yang paling utama adalah performance atau identik dari performance kompresornya adalah identik gitu. Jadi desainnya harus mengikuti kompresor yang satunya. Jadi jangan sampai ada satu kompresor yang didesain untuk kapasitas yang berbeda cukup jauh. Jadi kalau dilihat tadi, semua kompresor itu didesain pada flow dan tekanan yang sama. Baik, berikutnya pertanyaan Pak Sugeng ya.
pertanyaan nomor 1, apakah jenis atau tipe kompresor yang digunakan? Ya, tadi ada di slide, ini tipe Elliott. Mereknya waktu itu adalah kontrolnya PAPR kompresor. Elliott-nya tipe apa ya, saya lupa. Nanti saya lihat lagi Pak, kalau tipe kompresornya. Kemudian instrumentasi apa saja yang diperlukan untuk pengukuran surge kompresor dan diletakkan di mana saja untuk titik pengukurannya? Iya, jadi kalau menggunakan algoritma kontrol yang baru ini, Pak, sebenarnya tidak ada parameter yang baru, Pak. Seperti tadi kami sampaikan, kami hanya menambah inlet pressure transmitter dan kemudian differential pressure untuk inlet filter. Jadi bagaimana bisa mendeteksi surge-nya? Jadi sebenarnya tadi dari waktu kita menggambarkan surge control line di search di map kompresor mapnya, maka dari situ Pak. Jadi apabila titik operasi itu menyentuh titik search controlnya tadi, maka itu akan dihitung sebagai search line-nya. Nah, itu search limit line-nya. Jadi nanti dia akan bekerja mulai menghitung pada saat menghitung counter dari search itu pada saat titik operasinya menyentuh garis limit line-nya, SLL-nya. Jadi kalau masih di SCL dia tidak akan terhitung set, tapi begitu menyentuh SLL yang garis merah itu maka dia akan terhitung sebagai satu kali search. Dan ini karena yang mendeteksinya komputer, jadi kalaupun sedikit saja lewat dan balik lagi itu akan tetap dihitung sebagai dihitung sebagai search gitu. Baik, pertanyaan nomor 3, ini panjang ya. Algoritma apa yang digunakan perhitungan atau kalkulasi dari sisi kontrol tersebut? Apakah menggunakan algoritma PID, proportional integral derivatif, atau yang lainnya? Apakah ada interaksi antara loop control MPIC dengan loop control UIC? Perlu dilakukan decoupling antar loop control kah agar aksi kontrol tidak terpengaruh dengan loop yang lainnya? Ini pertanyaan detail sekali. Saya coba jawab ya Pak. Saya terus terang tidak tahu secara detail di algoritma kontrolnya, tapi ya sempat nanya gitu ya, bertanya gitu. Memang algoritmanya pada dasarnya sama Pak, pakai PID gitu ya. Tetapi untuk interaksinya mereka di sistem kontrol ini mereka membuat tadi sebenarnya semacam algoritma tersendiri, algoritma khusus gitu ya, yang memungkinkan tadi interaksi yang Bapak sampaikan, interaksi antara anti-surge controller UIC dengan MPIC-nya. Nah, ini kita tidak di-share, Pak. Kita tidak dikasih tahu seperti apa algoritmanya gitu ya. Nah, tetapi apakah perlu dilakukan decoupling antar kontrol? Kalau saya lihat sih tidak, Pak. Bahkan sebenarnya di fitur kontrol ini ada fitur untuk melepas. Jadi kalau kita mau memanualkan anti-surge controller, kita mau kontrol manual bisa Pak. Jadi bisa dilepas anti-surge controllernya, bisa lepas beroperasi sendiri, MPIC-nya bisa beroperasi sendiri gitu. Jadi bisa di-coupling gitu. Bisa di-coupling. Tetapi pada umumnya pada normal operasi kita tidak melakukan decoupling ini. Baik. Nomor 4, apakah DCS bisa difungsikan sebagai master sequence control untuk keempat unit kompresor tersebut tanpa harus pengadaan satu unit master control untuk tujuan itu, dengan asumsi IO DCS masih mencukupi untuk digunakan? Pada dasarnya tidak bisa Pak, karena algoritma yang dijalankan oleh si master controller ini tidak tersedia di DCS-nya Pak. Jadi dia karena master control ini tidak hanya mengamati proses dan start stop saja, tetapi dia juga ikut mengontrol performance dari masing-masing kompresor. Jadi algoritmanya juga harus sama lah, kira-kira begitu Pak. Jadi dia nanti memiliki sistem algoritma dan kontrol yang sama dengan master, antara master dan si kompresor. Karena kalau hanya untuk start stop itu balik ke sistem yang lama, master kontrolnya hanya untuk start stop saja. Nah itu bisa seperti kita kendalikan dari DCS ya, algoritmanya cukup simpel. Tapi kalau yang baru ini memang tidak memungkinkan. Waktu itu sempat juga kami coba challenge gitu ya, tetapi
setelah melihat simulasinya gitu dilakukan dites itu baru kita paham bahwa ini tidak memungkinkan, Pak. Baik, pertanyaan nomor 5. Berapakah tipikal nilai search margin dalam persen yang aman ya, untuk digunakan sebagai acuan search control line relatif terhadap search line jika dilihat pada kurva parameter operasi kompresor? Kalau kami kemarin Pak ya nanya hal yang sama sebenarnya ke vendornya gitu ya, dan kami sebenarnya sempat melakukan search test Pak di kompresornya gitu ya untuk memastikan bahwa memang search-nya itu masih di search limit line-nya masih berada di titik yang sama gitu ya. Dan kalau lihat dari cara menentukannya, cara perhitungan yang dilakukan oleh vendor ini, ini saya dapat dari vendornya ya Pak, tapi kira-kira itu antara 10-20% Pak di setnya. Jadi memang cukup marginnya cukup jauh lah kalau saya lihat. Sebenarnya menurut vendornya kalau kita user atau owner itu berani, mereka bisa juga men-setnya di 5-2% gitu ya untuk apa ya, artinya menaikkan performance dari kompresor. Jadi kompresornya bisa mencapai beban yang lebih tinggi gitu sebenarnya. Hanya untuk project di Badak ini karena memang sebenarnya kompresornya itu bekerja itu sudah sudah melewati dari, artinya sudah jauh di bawah desain, jadi kita tidak perlu menaikkan performance-nya sehingga kita menjaga di aman di range 10% tadi Pak. Baik, berikutnya dari Pak Arya Budi. 0,1 ya. Di PT Badak untuk condition monitoring di unit air kompresor ini seperti apa ya? Ya, condition monitoringnya kita ada vibration online Pak, online vibration itu tampil bisa dimonitor di DCS dan juga di panel yang tadi Pak. Jadi ada kompresor, ada juga temperatur, bearing temperatur dan lain-lain. Jadi ada condition monitoringnya tetap ada Pak. Ada vibration yang dimasukkan di kompresor kontrol panel ini juga? Ada Pak, itu juga dibaca Pak oleh si kompresornya untuk melihat apabila terjadi vibrasi. Baik, berikutnya dari Pak Sugeng Wahyudi. Apa yang terjadi bila pada instrumen pressure transmitter ada beberapa anomali? Bagaimana diagnostik rule yang digunakan pada sequence redundant system kompresor ini? Ya. Kemarin ini sempat kita diskusikan Pak. Jadi pada prinsipnya ada beberapa opsi gitu ya yang ditawarkan oleh system control. Yang pertama itu adalah dengan mengadop last value gitu ya. Yang kedua adalah kita tetapkan angka yang kondisi operasi aman Pak. Jadi dua-duanya kami pakai Pak. Jadi ada transmitter yang kami set apabila gagal dia berada di last value sebelum turun, misalkan biasanya 0 gitu ya, langsung 0 tiba-tiba itu akan maintain di last value. Kemudian ada juga yang kita maintain di set point tertentu Pak. Jadi nanti si kompresor ini tidak akan membaca indikasi dari si transmitter gitu ya. Jadi dia akan melihat seolah transmitter ini masih memberikan angka yang sama, tetapi nanti ada indikasi warna kuning atau warna merah atau kuning lupa saya. Jadi ada indikasinya bahwa temperatur si pressure transmitternya fail, tetapi angkanya akan tetap dipertahankan untuk menjaga si kompresor ini bisa tetap running. Baik, berikutnya dari Pak Supriyadi ya. Apakah perlu merubah pipeline ketika mengupgrade? Berapa kisaran biaya untuk mengupgrade sistem ini? Ya, tidak ada Pak, tidak ada perubahan pipeline. Jadi memang kita murni ini upgrade-nya hanya di sistem kontrol saja. Dulu sempat ada wacana gitu ya untuk merubah sistemnya juga, tetapi
kita insist ke vendornya gitu bahwa ini kita ingin mengadop sistem yang kontrol yang lama saja, itu tidak mau berubah gitu. Jadi tidak ada perubahan di sisi pipeline. Kalau geseran biaya seperti tadi disampaikan, ini kurang dari 500.000 USD. Baik. Berikutnya dari Pak Chandra. Ada 3 pertanyaan nih. Sambil menunggu yang lain, kalau ada pertanyaan lagi, ini waktunya masih agak panjang. Yang pertama, sudah berapa persen sistem kontrol yang sudah di-retrofit dari seluruh plan? Yang sudah kita retrofit sudah hampir semuanya sudah, Pak. Jadi rata-rata biasanya karena tadi ada isu obsolescence gitu ya. Biasanya rata-rata ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun, itu langsung kita ganti, Pak. Dan kita juga sudah punya planning atau perencanaan, sudah ada identifikasi mana saja sistem kontrol yang akan terindikasi akan mulai obsolete gitu ya, umurnya sudah lama, maka kita biasanya sudah kita rencanakan untuk proyek retrofitnya. Oh ya, jadi ingin menambah pertanyaan ya, itu kalau sistem instrumentasi dan kontrol itu umur rata-rata lifetime operasinya berapa lama ini? Kalau yang lokal panel begini rata-rata 5-10, Pak. Ini sebenarnya sudah masuk, ini waktu harus di-upgrade ini, karena kemarin sudah ada notifikasi di tahun ke-7 itu bahwa panel yang obsolete justru panel ini, Pak, panel display. Panel display-nya itu sudah obsolete gitu ya. Dan biasanya di tiap project, Pak, kami juga meminta jaminan, Pak, dari si vendor gitu ya, bahwa dalam 10 tahun ke depan meskipun ini sudah obsolete, maka vendor akan tetap mampu menyiapkan gitu ya, mampu mensupport gitu, Pak. Dan jadi minimum 10 tahun. Elektronik ini kalau yang di lokal control panel ya 5-10. Ya. Kalau yang di control room berapa lama? Kalau DCS saat ini cukup lama, Pak. Kalau kita kan pakai mereknya Yokogawa ya, jadi lama, Pak, kalau Yokogawa. Alhamdulillah. Ya, artinya enggak, selain DCS misalnya alat-alat instrumen yang dipasang di control room itu umurnya lebih lama dibandingkan yang di lokal control panel ya? Iya, lebih lama, Pak. Betul. Kalau seperti komputer itu berapa lama itu rata-rata? Kalau komputer mirip, Pak, 5-10. Biasanya kendalanya di Windows System sama driver, Pak, biasanya. Jadi kalau komputernya sudah mulai ada indikasi hang segala macam, begitu kita mau upgrade sudah tidak disupport gitu ya. Jadi harus ganti. Oke. Lanjut lagi, ini pertanyaan Pak Chandra nih, yang nomor 2. Setelah retrofit, berapa lama dukungan upgrade sistem kontrol yang diberikan oleh manufakturer? Ya, kalau dukungan servisnya standar, Pak, 1 tahun. Tapi kalau tadi untuk spare part, kami biasanya di project menentukan minimum 10 tahun, Pak, sesuai dengan umur desain projectnya. Jadi nanti kita minta surat resmi dari manufaktur bahwa unit yang mereka supply ini, mereka akan tetap bisa support spare part-nya untuk 10 tahun. Baik, pertanyaan nomor 3. Ini, untuk mencapai kinerja kompresor mendekati set point-nya, yang dimodifikasi apakah melalui software sistem kontrolnya atau dari hardware kompresornya? Bisa dua-duanya, Pak. Jadi kebetulan waktu project ini kita ada satu kompresor yang performanya itu low gitu ya, dan memang sudah ada rencana untuk penggantian motor, Pak. Dan akhirnya terbukti begitu kita tes pada saat sebelum motornya diganti dan sesudah motornya diganti itu berubah. Dan yang itu tadi yang kita cek itu yang memang parameter operating point-nya paling jauh dari search gitu ya, untuk mendeliver tekanan dan flow rate yang sama, dia lebih ringan dibanding kompresor yang lainnya, karena ternyata memang motornya baru saja diganti gitu. Jadi bisa dua-duanya, Pak. Baik, berikutnya pertanyaan dari Pak Meyanto Eko Sulistyo ya. Parameter-parameter apa saja yang dihasilkan dari
vibration temperature monitoring system. Iya, ada vibrasi ada Pak di tempat kita dari saya lupa ada sebentar. Jadi ada radial ya kalau nggak salah, inboard, outboard, lupa indikasinya. Jadi ada beberapa parameter Pak yang bisa dimonitor dari VTMS sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si kompresor, bahkan temperatur, bearing temperatur pun kita monitor. Baik, berikutnya dari Pak Paul Wijaya, bisa diuraikan kajian bahaya dan risiko yang dilakukan. Apakah dilakukan kajian HAZOP untuk retrofit ini? Ya, tentu saja ada HAZOP, Pak. Jadi kita lakukan HAZOP. Kemudian kita juga selain HAZOP, kita juga sebenarnya melakukan risk assessment gitu ya. Apa-apa saja resiko jika misalkan ternyata kontrol ini tidak bisa bekerja. Nah, waktu itu kita lakukan mitigasi. Salah satunya ya antaranya kita mengerjakan penggantian unit kontrol ini tidak bersamaan ya Pak. Jadi kita kasih jeda waktu. Jadi kita ingin mengevaluasi dulu nih si kompresor ini, si controller ini bisa bekerja sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi satu persatu kita ganti Pak. Kemudian kita running. Jadi ada kondisi di mana kami beroperasi tanpa master control karena berbeda sistem kontrolnya. Jadi satu unit menggunakan sistem kontrol baru, 3 yang lainnya tidak gitu ya. Jadi memang waktu itu ada risk, memang operator akan butuh kerja lebih berat gitu ya, karena dia harus memonitor sistem kontrol yang berbeda gitu. Nah, tetapi itu yang kami lakukan dan jadi satu persatu kita coba running satu, kemudian setelah 1 minggu kompresornya tidak ada masalah, semuanya sudah bagus, baru nanti kita lanjutkan lagi dengan sistem kontrol yang kedua kita ganti. Demikian Pak seterusnya. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Bagaimana dapat dijelaskan retrofit kendali kompresor dapat mengakibatkan pemakaian energi minimal dan terjadi optimal loading? Oh iya, seperti tadi saya sampaikan Pak, jadi filosofi kontrol itu ternyata dapat mempengaruhi performa kompresor sendiri. Jadi kalau yang skema kontrol awal yang sebelumnya itu parameter yang dikontrol untuk mendapatkan titik operasi itu adalah blow off valve Pak. Jadi inletnya itu 100%, kemudian blow off-nya yang dikontrol gitu ya. Jadi seolah-olah kompresor ini kalau inletnya 100% kan dia akan bekerja maksimum ya Pak ya. Dia akan mengejar daya maksimumnya gitu karena dia bekerja seolah-olah 100%, padahal sebagian dari udara bertekanan yang dihasilkannya itu ternyata di-venting atau dibuang ke atmosfer melalui blow off valve. Nah, dengan model kontrol yang baru itu yang dikontrol adalah inletnya. Inletnya dikontrol, kemudian blow off valve itu diusahakan menutup gitu ya. Jadi yang dijaga itu adalah minimum flow-nya yang dijaga sampai dengan inlet valve itu blow off valve menutup. Nah, dengan demikian kalau inlet valve-nya berkurang, tentu saja daya yang digunakan oleh si motor juga akan turun, Pak. Itu yang kami bisa buktikan dari hasil retrofit kami ini, ternyata model pengontrol ini berpengaruh gitu. Ini tidak sengaja sebenarnya Pak, bukan target kami di awal gitu ya. Tapi setelah melihat ini kami mendapatkan penghematan dari energi itu. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Pak Depta, apakah teknologi kompresor ini sudah jenuh? Tidak ada perkembangan teknologi baru lagi? Jika ada, di bagian apanya teknologi barunya itu Pak? Terima kasih. Sebelumnya sih kalau di kilang ya Pak ya biasanya tidak banyak perubahan untuk equipment kilang, apalagi untuk komponen-komponen besar ya kritikal seperti kompresor motor gitu, kompresor atau pompa gitu ya.
Jadi basicnya akan sama Pak, tidak ada teknologi baru yang akan berubah. Yang tadi Pak seperti teknologi kontrolernya gitu ya, itu yang biasanya yang ditawarkan oleh teman-teman manufacturer adalah sistem kontrol mereka bisa menghemat, bisa tadi bisa mencari titik yang optimum gitu ya. Ada beberapa waktu kita proses untuk pengadaan ini juga kita melakukan tender. Jadi masing-masing itu kita tanya gitu ya, kelebihan dan kekurangan dari sistem kontrol mereka gitu, apa saja gitu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi ya, apa ciri-ciri kompresor bekerja jadi optimal setelah proses retrofit ini? Ciri-cirinya adalah tadi Pak, titik blow off valve-nya itu bisa menutup gitu ya. Jadi unloading valve menutup itu artinya si kompresor ini tidak membuang energi sia-sia. Kalau dia sudah mengkompres udara tetapi kemudian dibuang kembali, ya artinya kan ada inefisiensi di sana. Nah, dengan adanya indikasi bahwa blow off-nya yang sebelumnya itu membuka di sekitaran 20%, nah saat ini sudah bisa beroperasi 0 sampai 10 bahkan bisa 0. Nah, itu artinya ada optimasi ya, dari controllernya sendiri. Baik, berikutnya dari Pak Supriyadi ya. Bisa sharing Pak pengalaman menguji performa kompresor dari sisi supply and demand kompresor sebelum mengambil keputusan menambah unit kompresor. Ya, boleh Pak kita diskusi tapi tidak di forum ini nanti. Nggak bisa di-share di sini ya? Nggak bisa Pak, ada materinya kami waktu kita mengevaluasi untuk BOG kompresor sistem kami dan yang tertarik gitu ya nanti ya tertarik gitu saja. Kan. Silakan Pak Supriyadi nanti korespondensi dengan Pak Dipta. Dari Pak Gunawan Cahyadi lagi ya, bagaimana menghubungkan parameter capacity control terhadap time leveling dalam hal pengaturan keamanan proses terkait? Ya, capacity control dan time leveling itu memang tidak digandeng sih Pak. Jadi time leveling itu lebih ke pressure controlnya. Jadi capacity control ini biasanya jalan sendiri Pak. Tapi memang time leveling ini akhirnya di kontrol baru kita hilangkan fungsi ini Pak, karena hasil diskusi kami dengan manufacturer sistem kontrolnya bahwa time leveling ini tidak bisa dijadikan parameter gitu ya, karena performance kompresor dan umur kompresornya yang berbeda-beda di badak, kecuali kita punya kompresor yang umurnya sama gitu, nah itu bisa dibuat time leveling gitu. Tapi ini kan kompresornya beda Pak umurnya, ada yang dari 89, ada yang 93, ada yang 97. Jadi akhirnya kita mengikuti saran dari manufacturer, time levelingnya kita hilangkan. Kalau untuk pengaturan keamanan proses yang lebih aman sebenarnya capacity control sih Pak dibanding time leveling gitu. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Asrofi. Apakah retrofit ini juga meliputi machinery condition monitoring system dan machinery protection system? Apakah MCMS server juga perlu di-upgrade? Kebetulan kami tidak punya MCMS server Pak. Jadi condition monitoring kami dia individual gitu ya, tidak ada server yang terintegrasi. Jadi teman-teman dari machinery itu kalau ingin memeriksa itu secara manual Pak, membawa alatnya ke lapangan pakai portable gitu ya. Jadi tidak ada server, sehingga karena tidak ada server jadi kita juga tidak melakukan upgrade karena memang dari evaluasinya, salah satu yang kami evaluasi pada saat memilih sistem kontrolnya adalah yaitu kompatibilitasnya dengan existing field instrument dan sistem instrumentasi yang ada yang sudah terpasang gitu Pak, sehingga kita tidak banyak merubah equipment Pak. Jadi masih pakai yang lama Pak ini Pak sistemnya.
Baik, berikutnya dari Ibu Katrin. Apa ada kemungkinan titik operasi optimum berubah, Pak? Penyebabnya apa saja ya? Ada, Bu. Jadi kalau kondisi kompresornya sendiri performanya sudah menurun, atau bisa juga motornya yang sudah tidak bagus gitu ya. Jadi nanti akan berpengaruh ke titik operasinya. Tetapi di awal kan kita sudah punya basis atau reference ya Bu ya. Nah, sebenarnya kalau menurut manufacturer system controlnya itu kita setiap shutdown harusnya kita lakukan performance test ulang gitu ya, performance test gitu sebenarnya. Ini kalau untuk kompresor di MCR dan di sistem MCR propan kami yang karena langsung direct dengan LNG plant itu kita lakukan, performance testnya kita lakukan. Jadi untuk meyakinkan bahwa turbinnya masih bisa mendeliver, kemudian tekanannya masih tercapai, parameter operasi masih tercapai gitu ya. Nah, tapi kalau untuk air compressor ini memang sementara ini tidak kita lakukan tesnya. Jadi kalau sudah habis overhaul itu kita hanya melakukan tes performance untuk melihat apakah dia mampu mencapai parameter operasi yang sesuai yang sebelumnya. Jadi belum sepenuhnya digunakan Bu. Sebenarnya harusnya kan setiap habis overhaul itu kalau dia kondisi sebelum overhaul itu tadi geser mendekati surge, nanti setelah overhaul harusnya bergeser lagi ke kanan gitu ya, mendekati parameter operasi yang kondisi sebelumnya. Tetapi karena memang upgrade ini tidak dilakukan pada saat kondisi kompresor ini awal gitu ya, baru gitu ya, ada kompresor bekas lama. Jadi yang kita gunakan basisnya adalah basis yang pada saat pengetesan saat upgrade itu. Nah, tapi memang cukup unik kalau kita mau menjaga titik operasi di situ. Tapi ya selama beberapa kali shutdown yang sudah kami lakukan, kalaupun bergeser titik operasinya itu tidak jauh dari garis hijau yang sudah kita tetapkan tadi, Bu. Baik, masih di Bu Katrin lagi nih lah, dibacakan. Bisakah dilakukan optimasi untuk menentukan titik operasi optimum ini, Pak? Bisa, Bu. Tapi kita tidak bisa lakukan sendiri, jadi harus kerjasama dengan manufaktur dari kompresor dan juga manufaktur dari controllernya. Dan itu tidak kita lakukan di upgrade ini. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Mengapa diperlukan feature equal flow division pada kontrol kompresor paralel di PT Bada ini? Tadi equal flow itu adalah opsi sebenarnya Pak. Tapi akhirnya yang kita pilih adalah equidistance. Jadi kita tidak memilih equal flow. Kalau yang sebelumnya itu feature yang sebelumnya sebenarnya lebih mendekati equal flow ini, sehingga kalau kita lihat performa kompresor sebelumnya itu masing-masing kompresor itu berbeda-beda. Ada yang bukaan blow off-nya 20%, ada yang sampai 30, ada yang 25 gitu. Ya, karena dia mengatur menjaga yang penting sisi demand-nya itu bisa terpenuhi gitu. Nah, dia tidak memperhatikan bahwa si kompresor ini sudah mendekati surging atau tidak. Jadi kita tidak pakai lagi Pak untuk equal flow, tapi kalau yang sebelumnya memang mendekati equal flow, tapi sebenarnya bukan equal flow juga algoritma yang digunakan. Baik, dari Pak Chandra, di awal slide tadi dari 4 kompresor digunakan skema N+2, artinya 2 yang operasi dan 2 standby. Tetapi di slide akhir 3 operasi dan 1 ready to run. Lebih optimal mana, operasi 3 atau hanya 2? Nah, jadi sebenarnya konsep di Bada tetap N+2 Pak. Tadi memang di slide terakhir itu menunjukkan 1 running, tapi sebenarnya yang 1 running itu tidak digunakan untuk supply ke sistem Pak. Jadi kami punya plant nitrogen yang disuplai dari salah satu kompresor. Makanya tadi urutannya adalah yang standby dulu yang akan di start. Nah, kemudian kalau memang yang
yang unit standby ini tetap tidak mampu menghandle, maka yang unit yang sedang running ke sebelah, istilahnya ke unit sebelah itu akan jadi priority berikutnya, Pak. Jadi memang kondisi saat ini di Badak tidak ideal, tapi kami masih mengklaim sebagai N+2 karena yang satunya itu hanya adalah supply untuk nitrogen plant yang bisa dikorbankan istilahnya, Pak. Jadi nanti tapi tetap harus ada intervensi dari operator sih untuk menutup sistem kontrol yang atau menutup outlet yang ke arah plant nitrogennya. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi ya. Keuntungan dan kerugian apa saja yang didapat sebelum dan sesudah retrofit ini? Iya, keuntungannya yang tadi Pak, sebenarnya yang ingin kita capai adalah maintain gitu ya sistem kontrolnya ini supaya tetap reliable dari sisi availability-nya. Jadi kita yakin bahwa kalau ada masalah kita punya spare part-nya lah, paling tidak kita bisa mengganti spare part-nya dibanding sebelumnya karena isu yang utama adalah isu obsolescence. Nah, keuntungan sampingannya yang kami dapat ya tadi Pak, ada penghematan dari sisi listrik sebenarnya. Kalau kerugiannya di mana-mana kalau ada sistem kontrol baru tentu ada cost kita untuk training ya Pak, tapi saya tidak tahu apakah ini bisa disebut kerugian atau tidak ya. Tapi tentu ada tambahan biaya dan tadi ada resiko sebenarnya yang tadi tidak kompatibel. Jadi meskipun kita sudah lakukan evaluasi di awal sebelum retrofit, pada akhirnya ternyata kami tetap harus menambah dua temperatur, satu pressure control yang tidak teridentifikasi sebenarnya sebelumnya, Pak. Jadi kita sebelumnya tidak mengidentifikasi dibutuhkan satu tambahan transmitter baru gitu. Tapi ternyata ada field instrument baru yang harus kita tambahkan. Baik, ini ada pertanyaan agak di luar dari topik ya. Bagaimana membuat antarmuka subsistem antara peralatan bermerek Yokogawa dengan Siemens terkait? Bisa Pak, ada fiturnya Pak, kita pakai Modbus. Menggunakan ini ya protokol komunikasi ya, yang sama ya, yang betul, Pak, yang ditentukan ya, pakai protokol apa? Ini kebetulan misalkan salah satunya Modbus ya, berarti kalau dengan protokol Modbus Yokogawa bisa berkomunikasi dengan Siemens. Ya, jadi masing-masing controller harus punya fitur Modbus-nya, Pak. Baik, di chatbox sudah habis pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya secara langsung? Silahkan kalau ada. Masih ada waktu sekitar 6 menit yang kita manfaatkan. Seandainya ada, gitu, silakan bisa disampaikan secara langsung. Kalau tidak ada, kita akhiri acara sore hari ini ya, 17.25 ya. Sekali lagi, saya atas nama Badan Kejuruan Teknik Fisika BI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Devta Hermiawan ya, yang sudah menyampaikan paparannya dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan. Cukup ini paparannya rinci. Ini tadi sebelum lupa yang pengenalan PT Badak tadi ada yang bertanya ya. Bisa di-share nggak itu ininya materinya gitu kan? Ada yang minta sharing materi tentang PT Badak. Terima kasih Pak Devta, kemudian terima kasih Pak Wijaya yang juga sudah menyampaikan safety moment sore hari ini. Terima kasih pada Ibu-Ibu dan Bapak sekalian yang sudah bergabung di acara webinar BK Teknik Fisika sore hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Yang berminat silakan bergabung. Nanti ada pemberitahuan lebih lanjut. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Salam sehat-sehat selalu dimanapun berada. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan ya, supaya kita bisa menjaga diri kita dan juga menjaga lingkungan kita ya.
supaya pandemi segera berakhir. Sekali lagi, terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Daftan. Terima kasih Pak Muhammad Asrofi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak Waidin Wahab. Terima Ya, terima kasih Pak Herastopo. Pak Edi, terima kasih, dan Ya, Pak Pak Gunawan. Ferry, Sehat, Pak Edi. Pak. Ya, salam sehat Kabar, selalu Pak. ya Bapak-Bapak. Terima kasih. Terima kasih. Izin live Bapak Ibu. kasih Pak Edi. Ya, terima kasih kembali Pak Joko. Ya, sehat-sehat Pak Joko. Amin Pak. Saya izin live ya Pak Edi. Ya, terima kasih, sama-sama izin di Pak. Oke.